Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah Engkau di tempat ini lebih lagi atas setiap kami. Singkapkan ya Bapak keindahan akan Torah-Mu, singkapkan keindahan akan ciptaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Bishem Adonai Yeshua Mashiach, haleluya, amin. Baik, sahabat Shalom Kak Ferry, sahabat Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu namanya Yahweh. Jadi pada sahabat kali ini kita akan membahas kemahakuasaan Bapa Yahweh melalui huruf-huruf ciptaannya. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu yang namanya Yahweh. Yahweh atau disebut juga dengan bersama, kebersamaan. Ternyata setan tidak suka dengan kata Yahweh. Jangankan dengan katanya, dengan perbuatan Yahweh itu Satan tidak akan suka. Dia akan berusaha untuk memecah-mecah. Tapi hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan belajar bagaimana rahasia di balik kata Yahweh ini. Kalau kita melihat dari huruf-hurufnya, Yahweh itu di sana ada huruf Yod, Chet, dan Dalet. Nah, kalau kita kembali kepada pengenalan akan huruf-huruf Ibrani, ya, huruf-huruf yang diciptakan oleh Bapa Yahweh sendiri, dan Bapa Yahweh berfirman memberikan dasarnya, ya, itu melalui huruf Ibrani ini. Nah, kita perhatikan kata Yod di sana, Chet, Dalet. Nah, apa artinya? Yod di dalam kata kebersamaan, di dalam kata Yahweh, Yod, Chet, Dalet, ya. Ternyata kedalaman hurufnya jika kita lihat satu persatu, kata Yod itu adalah huruf yang paling kecil di dalam huruf Hebrew. Makanya Yeshua berkata apa? Tidak ada satu iota pun dari firman-Ku yang akan berkurang, dan jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yod juga merupakan kata awal, huruf awal, yaitu nama Bapa kita. Yod juga merupakan huruf awal dalam nama Juru Selamat kita. Angka gematria dari huruf Yod itu adalah angka yang ke-10, angka 10, ya. Dan piktogramnya itu gambarnya tangan, ya, tangan. Jadi rahasia ketika nama Bapa Yahweh itu Yod, di dalam unsur elemen Kabbalah, nama Bapa yang dimulai dari huruf Yod itu mengandung unsur api, ya. Kalau dari dunia Kabbalahnya, nama Bapa itu ada He. Kalau He itu mengandung unsur air. Kemudian ada Waw. Waw itu tadi He itu mengandung unsur udara. Waw itu mengandung unsur air, dan He itu mengandung bumi. Jadi namanya besar, melebihi tingginya langit, dalamnya samudra, dan luasnya lautan. Karena nama Bapa itu memenuhi semua unsur yang ada di bumi. Sama seperti nama Juru Selamat kita, Yod, Shin, Waw, Ain. Ya, artinya huruf Yod di sana itu berbicara tangan,
sebuah hubungan, makanya gambar dari yakat itu adalah tangan yang saling bersatu. Di dalam hubungan itu harus ada Bapa, tangan Bapa itu sendiri yang harus campur tangan di dalam kebersamaan kita anak-anak Bapa. Dan kemudian kalau kita lihat ya, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-21. Nah, ketika di dalam hubungan persahabatan, hubungan keluarga, hubungan rumah tangga, harus ada tangan Elohim yang terbuka di sana. Ya, mari kita baca sama-sama Ma'aseh Shilikim 11 ayat 21. Dan tangan Yahweh ada bersama mereka, dan sejumlah besar orang setelah percaya mereka berbalik kepada Tuhan. Ini rahasianya. Banyak yang gak ngerti dan menangkap rahasia ini, bahwa di dalam kebersamaan itu bisa terjangkau banyak bilangan orang yang percaya. Banyak orang yang akan berbalik kepada Bapa Yahweh. Pertanyaannya, kenapa rumah tanggamu, keluargamu, suamimu, istrimu belum mau bersekutu, belum mau kembali kepada Bapa Yahweh? Pastikan engkau dengan para mempelai Hamasya lainnya itu bersama-sama dengan tangan yang terbuka, boleh saling bekerja sama, saling mendukung. Jadi kalau hubunganmu dengan para mempelai Hamasya lainnya itu tidak bagus, tidak baik, karena begitu banyaknya keegoisan ataupun kelemahan, maka yang terjadi adalah tangan Yahweh tidak bisa bekerja bersama-sama denganmu, dan akan sulit membawa orang tua kita, saudara kita untuk percaya kepada Bapa Yahweh. Kenapa? Karena engkau tidak mau bersatu dengan para mempelai Hamasya lainnya. Di dalam kata Yakat ada di sana kebersamaan, ada unity, ada kesatuan. Yod itu berbicara tangan yang terbuka. Ketika para mempelai Hamasya di dalam kesusahan, maka engkau dengan tanganmu yang terbuka itu mau dan rela menolongnya. Jangankan tidak mengenal Tuhan, jangankan mengenal Bapa Yahweh, yang tidak mengenal Bapa Yahweh pun datang ke kehidupan ini ditolong. Tetapi saudara, ketika kita merindukan tangan Yahweh itu bekerja dalam kehidupan kita, maka saya percaya akan banyak sejumlah besar orang itu akan percaya kepada Yeshua. Pastikan di dalam setiap hubunganmu Bapa Yahweh ada berdiri di tengah-tengah kita, berdiri di dalam setiap hubungan kita. Ya, saudara bersaudara. Kenapa? Tangannya yang terbuka dan tanganmu yang terbuka bagi sesamamu itu merupakan kunci rahasia terbesar di dalam menuai jiwa-jiwa. Kemudian di sana ada huruf Chet, ya. Nah, kalau dilihat lagi huruf Chet ini adalah huruf Zayin tambah Zayin. Chet di angka geometrianya itu ada kehidupan. Jadi di dalam kebersamaan, di dalam bersama-sama mempelai Hamasya itu pasti ada kehidupan. Di sana ada jalan keluar. Tetapi ketika kau memilih untuk menjauhkan diri dari persekutuan, maka di sana apa yang terjadi?
akan mudah timbul akar payung, kata kitab suci. Beribadah melalui YouTube itu tidak salah, baik. Tetapi yang baik itu belum tentu dalam kebenaran. Ya, Bapa menyuruh kita apa? Bawalah persembahan dan penyembahanmu ke rumahku, kata Elohim. Maka di sana akan ada persediaan makanan. Ketika engkau memperhatikan rumah Elohim, tempat di mana nama Bapa Yahweh ditinggikan, tempat yang telah disepakati, anointed place, maka di sana Bapamu yang disyamai pun akan melihat urusan rumah tanggamu. Tetapi ketika engkau memilih untuk tidak peduli dengan keadaan kehilangan ataupun dengan keadaan rumah Bapa Yahweh, maka engkau berseru siang malam pagi sore pun, maka sepertinya langit tertutup. Kenapa? Karena kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Hagai 2 berkata apa? Engkau membiarkan reruntuhan itu. Kata het di sana yaitu adalah kehidupan. Kalau kita lihat huruf het itu dijalin dengan huruf zaid plus zaid. Nah, sebelum angka zaid, angka huruf het itu adalah huruf zaid. Zaid itu angka geometrinya 7. Di dalam kitab suci terlalu penting dan sangat banyak arti dari angka 7. 7 perayaan, Syabat hari yang ke-7, 7 ruah Yahweh, apalagi Zaid juga berbicara tentang mahkota dan pedang. Jadi sesama mempelai Hamasya itu bisa saling memberkati, memahkotai. Dan sesama mempelai Hamasya juga bisa saling menajamkan. Makanya dia huruf itu terdiri dari zaid plus zaid pedang. Ya. Tetapi di dalam Yahat ada di sana kehidupan. Ketika kita bersama-sama, ketika kita mau duduk bersama-sama, di sana ada kehidupan. Nah, het itu juga berarti apa? True life. Hidup yang benar. Dan kata hai, huruf hai di sana itu adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan. Het juga adalah berbicara tentang chen, anugerah. Jika dihitung kata anugerah itu sama dengan jumlah huruf kokhma. Apa artinya? Di dalam kebersamaan, kalau kita bersama-sama, maka di sana pasti akan ada kehidupan. Tetapi kalau kau memilih jalan sendiri, maka di sana tidak ada kesetiaan. Jadi perhatikan baik-baik. Yohanan 17 ayat yang ke-22 dan ke-23, mari kita baca sama-sama. Dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sama-sama 3, 21, 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu, dan supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini doanya siapa, saudara? Doanya siapa? Yeshua. Ini doanya Yeshua. Ya. Kalau engkau berdoa, kita berdoa, siapa yang jawab? Bapa Yahweh, Beshem Yeshua. Tetapi kalau di sini Yeshua berdoa, siapa yang menjawab? Engkau dan aku yang menjawab. Kenapa? Engkau dan aku yang menggenapinya. Dia berdoa supaya aku dan kamu itu menjadi satu. Yahat. Kenapa dia mau
menjadi satu supaya sempurna. Supaya dunia tahu. Supaya apa? Dunia tahu Yeshua itu adalah Bapa Yahweh. Supaya dunia tahu bahwa Yeshua mengasihi, bahwa Bapa Yahweh mengasihi kita. Saudara, untuk menjawab ini, itu engkau dan aku yang menjawab doanya Yeshua. Ya. Untuk bisa bersama-sama menjadi satu, apa? Duduk sama rata, berdiri sama tinggi, kata dunia. Jadi kalau kau masih dengan egomu masing-masing, masih dengan pengetahuan hikmat duniamu yang engkau pakai ketika berbicara, ketika dalam Bapa Yahweh, ketika percaya dalam nama Bapa Yahweh, maka jangan heran engkau berseru, Yeshua nggak menjawab. Kenapa? Karena Yeshua berdoa, kau tidak menjawab. Yeshua berdoa, kau tidak respon. Yeshua mau engkau dan aku bersatu. That's the brotherhood. Supaya apa? Supaya engkau memperoleh kehidupan. Ya, nggak bisa dengan angkuhmu, dengan sombongmu. Terus, ya, kalau punya ganjelan misalnya dengan pemimpinnya, atau pemimpinnya punya ganjelan, kalau untuk kepentingan yang lain, maka ganjelan itu akan kita taruh di bawah kaki kita. Amin. Ya, itu tidak akan berarti apa-apa. Kenapa? Karena engkau dan aku mau kita hidup. Dan khed itu adalah merupakan pintu kehidupan. Coba dibuka Shemot 12 ayat yang ke-7. Shemot 12 ayat yang ke-7. Nah, ketika bangsa Israel itu malaikat maut mau mengambil anak sulung Mesir, maka setiap rumah orang Ibrim itu dioleskan apa? Dioleskan pada pintunya, yaitu tanda. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya kepada kedua tiang dan ambang pintu rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Nah, Kem juga di sini diyakini, ya, yaitu huruf, ya, zaid yang dipercayai sebagai pintu kehidupan. Ya. Jadi kalau membahas kata khai, berarti di dalam sebuah kebersamaan, di dalam sebuah unity, ada kehidupan, ada pintu kehidupan. Ya. Dan di sana harus ada yang setia, harus kesetiaan. Kenapa? Karena hasadut devotion, artinya orang-orang yang memiliki kesetiaan. Kemudian kita lihat di huruf akhirnya itu adalah huruf apa? Dalet. Nah, bentuk dalet yang melambangkan orang yang membungkuk, membutuhkan, ya. Jadi kata dalet ini juga atau berasal dari dalah yang artinya menarik keluar. Atau katanya dalut, miskin atau melarat. Telinga dalet mendengarkan gemilut hasidim atau praktek kebaikan yang mendekat pada gimel. Apa artinya? Artinya adalah dalet itu berbicara tentang orang, ya, tentang seseorang yang mau merendahkan hati, membungkuk, ya. Orang kalau miskin, nggak punya apa-apa, perlu sesuatu, dia harus merendahkan hati, benar? Benar, dia harus merendahkan hati, datang supaya dia bisa ditolong. Nah, kata dalet di sini juga berarti apa? Pintu. Ya, kata dalet juga berarti dengan pintu.
beliau membagikan di sini huruf Dalet itu ada 4 memenuhi dunia fisik. Nah, kalau tadi Yod itu nama Bapa dan nama Juru Selamat. Huruf itu memenuhi salah satu menjadi unsur yang ada di muka bumi ini, yaitu unsur apa tadi? Yod, api, ya. Dalet itu di dalam 4 penjuru mata angin. Nah, Dalet itu geometrianya 4. Nah, bicara 4 itu berbicara 4 penjuru mata angin, 4 musim secara global, 4 ciptaan Bapa Yahweh, ya, mineral, tumbuhan, hewan dan manusia, ya. Dan juga berbicara 4 elemen, ya, itu tadi yang mengenai nama Bapa. Nah, itu Dalet. Nah, jadi ini adalah apa artinya? Ternyata untuk sebuah kebersamaan dibutuhkan saling membungkuk, saling merendahkan hati. Ya. Kita juga disebut sebagai pintu. Ya. Orang miskin mewakili orang miskin. Ya, seseorang yang dalam kerendahan hati. Karena mereka miskin, mereka berada dalam posisi yang rendah. Kita dapat mengikat kedua arti itu bersama-sama dengan mengatakan pintu sebagai jalan masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan dengan sesama harus memiliki kerendahan hati. Nah, jadi huruf Dalet itu artinya adalah pintu, merendahkan hati, membungkukkan diri. Amin. Saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kalau kita pelajari, ya, orang yang paling rendah hati di muka bumi ini, ya, itu adalah salah satunya leluhur kita namanya Daud. Ya, Daud itu punya huruf, coba dibaca, itu adalah huruf apa? Dalet, waw, Dalet. Jadi orang dia sangat rendah hati sekali, wajar ya, karena dia namanya saja sudah Dalet, waw, Dalet. Ya, jadi orang yang sangat rendah hati, seorang raja dengan kekuatan yang luar biasa. Siapa sih yang tidak kenal Raja Daud? Tetapi demi kepentingan Hasyamaim, dan dia adalah pribadi yang begitu lengkap dengan hati Bapa, orang yang suka memuji dan menyembah. Apapun dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Daud, itu semuanya dibersihkan Bapa Yahweh, di hadapannya. Kenapa? Karena dia memiliki sikap kerendahan hati. Ya, Anda bisa baca dan Anda bisa lihat Mizmor Daud yang begitu luar biasa. Bahkan kebanyakan doa-doa yang kita naikkan itu adalah dari Mazmur atau Mizmor Daud. Nah, itu tadi tentang Yakat. Mari kita buka sebagai penutup Mizmor 133 ayat yang pertama. Nah, apa judulnya? Iya, kerukunan dalam persaudaraan. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lihatlah alangkah baiknya bagi mereka apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya. Saudara, ketika kau mau bersatu, maka berkat-berkatmu itu tidak akan pernah berhenti. Ketika kau mau menyatukan dirimu dengan tubuh Hamasya, maka minyak berkat itu tidak akan pernah berhenti.
seperti embun dari Hermon yang turun ke pembukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat. Perhatikan di sana ada kata birkat, perhatikan di sana ada kata kehidupan, hai, sampai selama-lamanya. Jadi orang yang memilih untuk bermusuhan atau tidak berhubungan, maka apa yang terjadi? Kehidupan tidak akan ada padanya. Orang yang gak mau rukun, orang yang gak mau berdamai, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Akhirnya apa? Kalau dia di bumi ini saja tidak menikmati kehidupan, ya lebih baik dia dipindahkan ke dunia lain. Jadi gak di bumi ini. Karena bumi ini hanya mau menerima orang yang mau untuk apa? Bersehati, bersekutu, dan yang mau untuk bersatu. Ini firman Bapak Yahweh. Amin. Jadi kau tidak bisa hidup cuma sendiri-sendiri. Cari anak-anak Bapak Yahweh dimanapun berada, saling memberkati, saling berbagi. Amin. Kenapa? Karena berkat itu gak usah dicari. Bapa yang berjanji memerintahkan berkat itu. Ketika kau mau untuk bersatu, gak harus bangun jam 3, jam 2, jam subuh pagi untuk cari berkat, enggak. Tetapi kalau kita mau bersekutu, kita dengan kerendahan hati mau bersekutu, maka Dia yang akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Minyak juga kemarin saya sudah memberitahukan bahwa gadis bodoh dan gadis bijaksana yang sama-sama menantikan mempelai Hamasia, bedanya apa? Yang bijaksana memiliki persediaan minyak, sedangkan yang bodoh apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki persediaan minyak. Minyak itu berbicara juga Ruach HaKodes, Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Minyak juga berbicara tentang kebersamaanmu, keunitianmu dengan sesama mempelai Hamasia. Ya, jadi sangat disayangkan ketika engkau memilih untuk tidak mau rukun dalam persaudaraan. Karena Yeshua Mizmor Daud berkata apa? Orang yang rendah hati ini berkata apa? Orang yang jatuh berkali-kali di dalam dosa, tetapi hidupnya tetap diangkat karena dia mau merendahkan hati, sehingga terciptalah Mizmor. Jadi jangan pernah untuk angkuh. Ingat kata dalet di sana itu artinya apa? Membungkukkan. Dalet juga berbicara apa? Membuang segala keegoisan. Yod het dalet. Ya, jadi dia yahat. Sekali lagi tadi Yohanan berbicara, Yeshua berbicara, ketika engkau mau bersatu, maka engkau juga sedang menjawab doa dari Yeshua Hamasia. Tetapi kalau kita saling ribut, saling bersetegang leher, saling gampar-gamparan, apa yang terjadi? Engkau sedang jauh dari jawaban doa Yeshua. Jadi kalau mau masa depan kita, ya, berkat kita tidak berhenti, perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh tidak pernah membuat anak-anaknya susah, baik dalam hal ekonomi, ya. Tetapi ketika engkau mau seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya, maka berkatmu pun tidak akan pernah berhenti. Amin. Bapa Yahweh yang punya tanggung jawab atas hidup kita tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang pasti unity, bersatu, bersama, damai sejahtera. Kalau ribut, berantem, bertengkar, maka apa yang
Jangan harap kau dikejar berkat. Enggak, kau yang setengah mati mengejar berkat. Udah mengejar berkat, berkatnya diambil orang lagi. Ya. Dapat berkatnya enggak dinikmati lagi berkatnya. Wah, itu lebih sakit, saudara. Padahal Bapa Yahweh telah memberikan sama kita itu apa? Karunia untuk menikmati berkat. Jangan sekadar karunia menerima berkat, tetapi juga karunia menikmati berkat harus ada. Amin. Oke, so mari kita berdoa. Bapa Yahweh, kami bersyukur dan